Pemirsa, seorang anak menjadi pelaku pembunuhan terhadap orang tuanya sendiri di Ponorogo, Jawa Timur dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan ini. Sepasang suami istri di Ponorogo, Jawa Timur tergeletak tak bernyawa di dalam rumahnya sendiri. Saat ditemukan, jasad keduanya tertutup kain dengan luka benturan benda tumpul di sekujur tubuhnya. Kasus ini bermula saat Harti, anak pertama korban, berniat menjenguk kedua orang tuanya, namun dihalang-halangi oleh pelaku yang tinggal bersama korban. Merasa ada yang janggal, Harti langsung melapor ke ketua RT dan mendatangi rumah korban. Saat pintu didobrak, warga mendapati pasangan suami istri sudah dalam keadaan tak bernyawa. Temuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Dugaan sementara korban dibunuh oleh anaknya sendiri yang mengalami gangguan jiwa. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Tragedi serupa juga terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang anak tega membunuh ayah kandungnya sendiri saat sedang beribadah. Pelaku yang kalap tiba-tiba menyerang korban menggunakan sebilah parang. Akibatnya, korban langsung terkapar bersimbah darah, terkena tebasan senjata tajam di bagian leher. Warga yang mengetahui kejadian langsung membawa korban ke puskesmas setempat sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Haji Andi Depu Polewali. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan akibat pendarahan hebat. Kasih Humas Polres Polewali Mandar, Ibtu Muhapris, menyebut pelaku diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Hingga kini motif pembunuhan masih dalam penyelidikan oleh Polres Polewali Mandar. Pelaku merupakan anak kandung dari korban. Itu penyebabnya apa gara-gara? Untuk penyebab itu sementara uji pengembangan reskrim. Dan sementara diperiksa juga. Nanti diupdate kembali. Gitu ya. Berarti masih dalam pemeriksaan si pelaku nih. Iya, untuk sementara diperiksa sama. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk mendalami lebih jauh terkait dengan fenomena dan juga latar belakang dari pembunuhan terhadap anak kepada orang tua, sudah bersama kami ada Rika Kristina selaku psikolog anak dan keluarga. Selamat sore Mbak Rika. Halo, selamat sore Mbak. Iya Mbak Rika, jadi ada dua kasus di lokasi berbeda tapi waktunya berdekatan. Anak membunuh orang tua. Sebenarnya fenomena apa ini Mbak Rika? Ya, memang akhir-akhir ini ada satu istilah yang bisa menjelaskan fenomena ini disebut sebagai parisida atau kondisi di mana seorang anak membunuh orang tuanya sendiri. Dan ini tentu adalah sebuah tindakan kriminal ya, di mana satu anggota keluarga sampai tega atau kok bisa membunuh, menghabisi nyawa anggota keluarganya yang lain. Iya, jadi Mbak Rika juga ada dugaan nih dari dua kasus ini, dua pelakunya ini ada gangguan jiwa untuk kedua anak. Ini bisa dideteksi dini nggak sih Mbak sebenarnya? Ya memang pemeriksaan untuk kita menentukan diagnosa apakah seseorang memiliki diagnosa klinis tertentu itu tidaklah mudah. Tetapi kalau kita bisa deteksi sebenarnya bisa. Jadi gejala-gejala yang muncul pada orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu biasanya tidak muncul secara tiba-tiba atau mungkin baru muncul 1 minggu terakhir. Apalagi ketika gejalanya itu sudah berat. Jadi pada beberapa gejala itu sebenarnya sudah bisa terlihat mungkin dari dia remaja, dari ketika dewasa muda. Karena tadi kalau yang disebutkan dalam berita ini adalah sepertinya korbannya sudah dewasa seperti itu ya. Itu sebenarnya bisa dideteksi, tetapi memang kita membutuhkan pengetahuan, membutuhkan awareness dari keluarga ketika memiliki atau melihat ada sesuatu yang sepertinya ganjal dari perilaku, dari emosi, atau dari pola perilaku anggota keluarga kita. Iya, nah kalau sudah sampai ekstrim nih Mbak Rika, sampai membunuh, menyakiti, bahkan orang tua sendiri, ini berarti gejalanya sudah termasuk tingkat yang cukup parah begitu ya Mbak?
Untuk tingkatan ya bisa dibilang seperti itu ya, karena ini sudah kita bisa bilang ukur dampaknya mungkin ya, kalau kita ukur dampaknya ini sampai ada kehilangan nyawa. Tetapi memang kita butuh memastikan lagi karena pada dasarnya jiwa manusia itu memang cukup kompleks dan tidak selalu bisa diprediksi. Jadi bukan berarti untuk case-case yang berat dampaknya itu bisa berat. Bahkan untuk gejala-gejala yang kita anggap, oh dia hanya memiliki anger issue. Tapi oh dampaknya sepertinya tidak cukup tragis kali ya. Sebenarnya hal itu tidak selalu bisa seperti matematika 1+1 sama dengan 2. Oleh karena itu memang kapanpun atau kapanpun kita merasa ada sesuatu yang ganjal, sesuatu yang salah, sesuatu yang perlu mendapat perhatian dari keluarga kita, baik itu dari segi pikiran, perilaku, dan emosi, itu perlu diperhatikan. Karena contoh yang tadi saya sebutkan, misalnya seseorang memiliki anger issue, oh dia memang sehari-hari sepertinya gampang marah, impulsif. Ketika emosi ini tidak diregulasi dengan baik, dia terbiasa bertahun-tahun dalam pola regulasi emosi yang seperti itu, ditambah saat itu mungkin dia memiliki masalah keuangan, finansial, atau masalah pekerjaan, atau juga masalah pernikahan. Stresor-stresor atau trigger ini bisa saja memicu perilakunya, sehingga muncul dampak yang besar atau dampak yang tragis ini, seperti itu. Iya. Baik, jadi faktor pendukungnya memang banyak ya Mbak, nggak bisa disamakan. Nah, antisipasi dari keluarga terdekat atau kerabat atau tetangga mungkin jika melihat ada tanda-tanda ini, Mbak Rika, apa yang bisa dilakukan? Ya, buat saya terutama di budaya Indonesia, sebenarnya kita perlu bersyukur semakin ke sini awareness mengenai kesehatan mental itu semakin meningkat, terutama sejak pandemi COVID kemarin. Tetapi kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa tetap kita memiliki banyak PR untuk terus meningkatkan awareness ini. Apalagi di Indonesia, awareness-nya itu belum merata di seluruh daerah, terutama mungkin di desa-desa atau kota-kota di luar Pulau Jawa. Ini masih sangat perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena ketika masyarakat belum menyadari bahwa ketika ada seseorang yang memiliki kelainan atau mungkin memiliki masalah perilaku, masalah emosi, sebenarnya hal ini bisa ditangani atau bisa mendapat bantuan, masyarakat itu cenderung merasa hal ini adalah hal yang wajar. Sebenarnya kekerasan dalam keluarga itu adalah bentuk pola asuh kedisiplinan orang tua. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan terus bisa diteruskan antar generasi. Hal yang kedua juga, terkadang di budaya kita itu masih menganggap isu agama atau spiritualitas itu masih sangat kuat. Jadi misalnya, ketika seseorang memiliki masalah emosi, contohnya memiliki halusinasi, seringkali masih disampaikan, kamu perlu beribadah lebih lanjut. Nah, hal ini yang sebenarnya menjadi titik sensitif karena mungkin saja hal itu bisa dijelaskan dari sisi psikologi dan bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut dan tidak sampai terlambat kalau kita memiliki awareness yang sama mengenai kesehatan mental ini. Oke, nah Mbak Rika, kepada orang tua yang mungkin anaknya juga masih kecil, untuk pola asuh seperti apa yang dibutuhkan agar anak-anak ini juga tumbuh kembangnya baik dan tidak melakukan apa yang dilakukan pada kasus ini, Mbak Rika? Ya, PR orang tua besar sekali ya Mbak. Bahkan PR ini itu perlu dilakukan sejak bayi itu ada di dalam kandungan ibu. Jadi untuk para orang tua atau calon orang tua, stres yang dialami ibu, stres yang dialami keluarga itu akan terproyeksikan ke dalam personality atau kepribadian janin di dalam kandungan. Jadi sejak mulai saat itu kita perlu sangat menyadari sebenarnya kondisi kita seperti apa, tingkat stres dan emosi kita seperti apa. Lalu ketika anak ini sudah lahir, tentu kita perlu membangun attachment atau ikatan yang aman atau bisa dibilang juga sebagai secure attachment. Secure attachment ini adalah di mana ada trust, ada rasa nyaman, rasa aman antara bayi, antara anak dengan orang tuanya. Ketika anak merasa aman, dia akan mampu untuk terbuka. Dia akan mampu untuk percaya bahwa orang tuanya bisa menyediakan kebutuhan, bisa menyediakan rasa kasih sayang yang dia butuhkan. Nantinya dampaknya paling terasa ketika anak ini sudah remaja ataupun sudah dewasa. Anak ini jadi memiliki
kemampuan regulasi emosi yang baik, kesehatan mental yang baik, dan juga kemampuan untuk berelasi terhadap sesama secara sehat. Dampak ini semua didapat dari mana? Ketika tadi orang tua bisa membangun ikatan yang aman, attachment yang aman, bisa memenuhi kebutuhan emosional anak, ada kebutuhan untuk didengarkan, dipahami, dikasihi tanpa syarat. Itu adalah tugas utama orang tua. Oke, baik. Ada banyak yang harus dilakukan untuk orang tua juga ya kepada anaknya agar bisa membantu tumbuh kembang anak ke depannya. Terima kasih Mbak Rika Kristina selaku psikolog anak dan keluarga sudah berbagi insight-nya kepada kami pada sore ini. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Rika. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.